Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Hendro Putro, mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Presentasi. Yang saya hormati Ibu Helen Olivia selaku dosen Teknik Presentasi, dan yang saya cintai teman-teman mahasiswa sekalian. Di sini saya akan membahas tentang banjir yang melanda Sintang, Kalimantan Barat. Sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Banjir yang berdampak terhadap kurang lebih 87.496 warga ini sempat surut, namun perlahan naik kembali. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau juga BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa awalnya melanda Kabupaten Sintang pada Kamis 21 Oktober 2021. Banjir saat itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi, sehingga debit air Kapuas dan Melawi meluap. Dalam beberapa hari terakhir, kata Abdul, ketinggian banjir sempat surut, tapi mengalami kenaikan kembali pada Sabtu 6 November 2021. Ketinggian muka air sekitar 1 hingga 3 meter. Hingga kini, Kabupaten Sintang masih berada pada status tanggap darurat, ungkap Abdul dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta 7 November 2021. Berdasarkan data BPPB setempat per Sabtu 6 November 2021, banjir ini mengakibatkan 2 warga meninggal dunia. Adapun total warga terdampak adalah sebanyak 24.522 kepala keluarga KK atau 87.456 jiwa. Sedangkan jumlah warga mengungsi, kata Abdul, belum diketahui angka pastinya karena masih didata oleh BPBD Kabupaten Sintang. Sebagian mengungsi di lokasi pengungsian yang disiapkan BPBD, sebagian lain ditempatkan di sanak saudaranya. Untuk kerugian material, lanjut Abdul, hingga saat ini tercatat 21.000 rumah terendam banjir. Terdapat pula 5 jembatan rusak dan sejumlah tempat ibadah yang terendam. 12 kecamatan terdampak banjir itu adalah Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, dan Sepau. Lalu Tempunak, Ketungau, Hilir, Dedai, Serawai, Ambulau, Seri Tebelian, dan Kelam Permai. Abdul menambahkan pemerintah daerah telah melakukan upaya penanganan darurat sejak awal banjir ini terjadi. BPBD Kabupaten Sintang bersama tim gabungan telah mendirikan pos pengungsian dan mendistribusikan bantuan makanan. Pos komando juga mengoperasikan dapur umum maupun pos kesehatan. Tim dari BNPB juga telah berada di lapangan untuk melakukan kajian cepat. Selain itu, BNPB berkoordinasi dengan BPBD terkait dengan pertolongan, evakuasi maupun operasional dapur umum. Menurut dia, tim BNPB menghadapi sejumlah kendala dalam proses penanganan darurat ini. Beberapa di antaranya seperti belum tersedianya peta genangan banjir, terbatasnya perahu karet untuk evakuasi, dan akses jalan yang tergenang banjir. Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat sudah ada 2 orang meninggal dunia akibat banjir di Kabupaten Sintang ini. 1 orang yang meninggal dunia ditemukan di Kecamatan Tempunak dan 1 lainnya itu di Kecamatan Binjai. Banjir sendiri terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak 2 pekan terakhir.
Banjir mulai menerjang pada Kamis 21 Oktober 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air sekitar 300 cm. Menurut laporan BPBD setempat, kondisi di jalan lintas provinsi kabupaten masih tidak bisa dilewati untuk kendaraan disebabkan ruas jalan masih digenangi banjir. Selain itu, akses listrik dan komunikasi di lapangan juga masih terkendala. Namun, pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan status tanggap darurat banjir yang berlaku pada 19 Oktober hingga 16 November 2021. Dari hasil kajian Inarix, Kabupaten Sintang memiliki potensi risiko banjir sedang hingga tinggi. Kejadian banjir ini akan fonema berulang apabila tidak dilanjuti dengan secara benar. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.